Baik, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan eh, materi tentang metode dan teknik bimbingan karir yang bertujuan untuk pengambilan nilai UTS. Di sini ada Adisti, ada Faustafika, dan saya sendiri Vanessa Ahdakbari, dosen bimbingan karir, yakni Dr. Andes Fadalah. SPSI, MPSI. Kita akan mulai dari teknik dan metode bimbingan karir. Yang seperti sebelumnya kita telah pelajari ya, bimbingan karir adalah suatu aktivitas di mana dia bertujuan untuk membantu individu dalam mencari eh, perjalanan karir mereka, mulai dari pengambilan pemutusan dia mau akan berprofesi di mana, terus proses jalannya bagaimana seperti itu. Nah, bimbingan karir ini tidak sembarang tidak sembarang eh, kita membimbing orang, namun di sini adalah bimbingan profesional yang memiliki teknik dan metodenya sendiri. Nah, berikut pengertian dari teknik dan metode bimbingan karir. Ini teknik adalah prosedur terstruktur yang digunakan konselor untuk membantu individu memahami atribut dan lingkungan pekerja, serta bertujuan untuk mendukung pengambilan keputusan karir. Nah, pengertian metode sendiri adalah pendekatan terstruktur dalam memberikan layanan dukungan karir, termasuk konseling individu, sesi kelompok, dan integrasi alat digital. Selanjutnya. Nah, di sini terdapat teknik dan metode bimbingan karir yang paling umum ya, yakni adalah self assessment, di mana di sini membantu individu memahami diri mereka lebih dalam untuk pengambilan keputusan karir yang lebih tepat. Dan ada juga refleksi karir, yakni proses berpikir kritis dan introspektif terhadap pengalaman, minat, dan tujuan masa depan yang berkaitan dengan dunia kerja. Tujuannya apa? Yakni mengukur dan menilai seberapa baik dan kematangan karir, tujuan, dan kemampuan beradaptasi individu dalam memprediksi masa depan dan kinerja individu. Nah, selain itu, ada pun teknik dan metode lainnya, yakni yang pertama ada Differential Aptitude Test atau DAT, yakni adalah serangkaian tes yang dirancang untuk mengukur berbagai kemampuan kognitif yang relevan dengan kinerja di berbagai bidang pekerjaan. Nah, komponen tes ini itu mencakup 8 subtes lah. Di situ ada kemampuan verbal, numerik, mekanik, dan spasial. Nah, tujuannya apa sih tes DAT ini? Yaitu membantu individu memahami kekuatan dan kelemahan mereka dalam konteks kemampuan yang dibutuhkan untuk berbagai karir. Adapun yang kedua ada Egg Career Planning Survey atau CPS, yakni adalah alat asesmen yang dirancang untuk membantu individu dalam merencanakan karir berdasarkan minat dan nilai-nilai mereka. Nah, komponen tes ini tuh adalah sebuah survei mencakup pertanyaan tentang minat karir mereka, preferensi kerja mereka, dan nilai-nilai pribadi. Nah, tujuannya apa sih tes ini? Yakni memberikan wawasan tentang pilihan karir yang sesuai dengan minat dan nilai individu tadi, serta membantu dalam pengambilan keputusan karir. Ada namanya Workkeys, yakni sistem asesmen yang nantinya dirancang untuk mengukur keterampilan dasar yang diperlukan untuk sukses di tempat kerja nanti. Nah, komponen tes ini tuh kayak eh, komponen dalam sistem ini tuh untuk mengukur keterampilan seperti membaca, menulis, dan pemecahan masalah. Nah, tujuannya yaitu memberi sertifikasi keterampilan yang dapat digunakan oleh individu untuk menunjukkan kemampuan mereka kepada calon pemberi kerja. Adapun Armed Service Vocational Aptitude Battery atau ASVAB ini adalah tes yang digunakan oleh Angkatan Bersenjata Amerika Serikat untuk menilai kemampuan dan potensi individu dalam berbagai bidang. Ini dibuat dulunya untuk Amerika Serikat gitu. Nah, komponen dalam tes ini tuh seperti ya sama kayak mengukur kemampuan verbal, terus ada matematika dan juga teknis. Nah, tujuan tes ini tuh menentukan nih apakah individu layak untuk bergabung dengan militer dan membantu dalam penempatan karir dalam angkatan bersenjata. Jadi ini tuh untuk ARMY ya, khusus untuk karir yang kayak TNI kayak gitu-gitu. Adapun uh, OneNet System and Career Exploration Tools. Ini adalah
kayak ini bukan kayak bukan tes atau apa, tapi dia itu basis data yang di dalamnya itu menyediakan informasi tentang berbagai pekerjaan, termasuk keterampilan, pengetahuan, dan tugas yang diperlukan. Nah, komponen komponen dalam basis data ini yaitu menyediakan alat eksplorasi karir yang membantu individu memahami berbagai pilihan karir dan persyaratan yang terkait. Yaitu di situ orang tuh bisa akses nih kayak eh, untuk eksplorasi karir, misalnya jadi guru-guru tuh harus ada apa aja sih, harus gimana cara menggapai karir sebagai guru gitu. Nah, tujuannya itu membantu individu dalam merencanakan karir dengan memberikan informasi yang komprehensif tentang berbagai profesi dan jalur karir. Oke, karena tadi udah dijelaskan alat ukur dan pengertian, maka sekarang kita masuk ke strategi dan intervensinya. Nah, strategi di sini sebenarnya dibagi menjadi tiga. Yang pertama, kita akan membahas strategi instruksional, yang mana strategi instruksional ini dia berdasarkan dari bimbingan karir yang diimplementasikan kepada pengajaran nih. Nah, yang biasa kita lihat itu tuh ada ketika kita di sekolah atau kita mengambil course yang memang itu diinstruksikan oleh pengarahnya atau based on coach kita gitu yang mengarahkan. Nah, di sini juga kalau misalkan kalian pernah ngikutin job fair itu juga sebagai strategi instruksional gitu. Nah, strategi instruksional ini adalah integrasi dari bimbingan karir dalam pembelajaran gitu. Nah, jadi kayak karir day, karya wisata, terus juga ceramah, kayak misalkan workshop career pathway mapping gitu kan. Itu kan berdasarkan ini ya, berdasarkan integrasi dari bimbingan karir yang akan diimplementasikan ketika kita akan mengambil karir tersebut. Nah, berdasarkan dari jurnal Abdi Nur itu juga dibahas bahwa adanya strategi instruksional di dalamnya gitu. Nah, yang kedua ini adalah strategi substansial, yang mana adanya hubungan interpersonal antara konselor dan klien. Nah, strategi ini tuh menggaungkan antara one by one gitu. Nah, di sini kita bisa menggunakan teknik genogram sebagai konseling karir dari strategi substansial ini. Terbukti valid alat ukurnya, teknik genogram dalam intervensi untuk bimbingan karir itu sendiri. Nah, di sini juga pada jurnal yang ditemukan bahwa adanya pengaruh keluarga seringkali menjadi faktor terpenting dalam pengambilan keputusan karir. Nah, hal ini juga perlu dipertimbangkan dalam konseling. Nah, hal ini juga diteliti oleh atau menggunakan teknik genogram itu sendiri, sehingga teknik genogram cukup familiar dalam strategi substansial di bimbingan karir seperti itu. Nah, dan yang ketiga, ini ada strategi permainan. Nah, strategi permainan ini sendiri sebenarnya cukup mudah, yang mana di sini juga kita dapat menganalisis gaya hidup kita dengan mengeksplorasi diri kita. Nah, contohnya, semisal kita dapat menganalisa dari keluarga kita, karir apa saja yang mereka punya, dan juga kita dapat menganalisa lingkungan kita dan gaya hidup kita, apa yang kita butuhkan. Itu juga sebagai bentuk dari eksplorasi diri dari salah satu strategi, yaitu strategi permainan itu sendiri. Nah, untuk strategi eksplorasi diri ini sendiri, di sini juga digunakan pada salah satu jurnal oleh Spark pada tahun 2015 yang mana adanya strategi permainan dalam bentuk role play ataupun karir hackathons gitu. Nah, di sini juga role play juga itu sebagai bentuk dari eksplorasi diri itu sendiri untuk menentukan karir yang akan kita inginkan. Selanjutnya kita akan membahas pendekatan dalam penentuan karir. Selanjutnya tuh ada pendekatan konseling karir. Di sini ada 6 poin. Yang pertama tuh ada trait and factor, terus ada developmental, terus ada client center, behavioral, terus psychodynamic and comprehensive. Itu yang keenam namanya gitu. Jadi ini tuh pendekatan dari konseling gimana kayak si karir ini nanti bakal menentukan di individunya gitu loh. Nah ini di sini ada 6, sorry, iya ada enam jenis di sini pendekatan konselingnya. Nah, terus di sini teknik genogram tadi sebelumnya sempat di-mention di materi sebelumnya. Nah, teknik genogram ini ternyata ada 3 tahapan gitu. Nah, yang pertama tuh ada konstruksi genogramnya gitu. Jadi konstruksinya nih nanti genogramnya tuh bakal kayak gimana. Terus nanti ada identifikasi jabatan. Nah, identifikasi jabatan tuh
gimana sih jabatan ini bakal teridentifikasinya. Misalnya kayak lingkungan fisiknya, bahayanya, segala macam. Terus eksplorasi kliennya gitu. Apakah si kliennya ini match gitu dengan jabatan atau kayak ada berkesinambungan enggak dari jabatan tersebut dengan kliennya gitu. Nah, di sini tuh ada komponen yang harus dimiliki konselor agar konseling ini tuh bisa berjalan dengan lancar dalam penentuan karir gitu. Komponennya tuh maksudnya ini aware, jadi pertama itu willingness atau W. Willingness itu konselor perlu mengetahui sejauh mana klien memiliki keinginan untuk mengeksplorasi dan karir gitu. Jadi dalam konselor harus tahu gitu. Jadi si kliennya tuh apakah memiliki keinginan untuk mengeksplor gitu atau enggak mengembangkan si karirnya tersebut. Nah, terus selanjutnya tuh ada empathy. Empathy tuh konselor tuh harus bisa menilai gitu seberapa besar usaha atau komitmen yang siap dilakukan atau yang nanti akan dilakukan klien untuk mencapai sebuah tujuan karirnya mereka gitu. Terus selanjutnya ada authenticity. Nah, authenticity ini tuh konselor tuh diharapkan untuk untuk tidak judgmental gitu atau kayak tidak menghakimi suatu seorang klien gitu agar kliennya tuh nggak merasa direndahkan gitu atau diinterogasi gitu. Konselor yang otentik tuh biasanya hadir sebagai manusia gitu, bukan hanya sebagai profesional gitu yang berjarak atau kayak maksudnya ya antara klien dan konselor tuh bukan maksudnya bukan memiliki jarak yang jauh gitu cuma kita maksudnya kayak mengerti bagaimana si klien ini dalam pemilihan karir itu karena konsep yang kita bahas kan sekarang pemilihan karir ya. Terus yang terakhir tuh ada unconditional positive regard. Di sini tuh konselor harus bisa kayak menerima tanpa syarat atau dapat membantu membangun self worth dari seorang klien gitu. Oke, untuk langkah perencanaan eksplorasi karir itu sendiri, di sini ada 5. Yang pertama ada self-assessment. Nah, self-assessment ini tergantung dari minat, nilai, sama keterampilan dari seseorang yang akan membangun karir itu sendiri gitu. Nah, di sini juga bisa menggunakan kolase karir yang mana terdapat pada penelitian dari Wahyuningsih tahun 2021. Nah, self-assessment ini sendiri kalau misalkan kalian memang pernah melakukan, ini tuh sebagai bentuk dari eksplorasi karir itu sendiri yang tadi udah dijelaskan sebelumnya, seperti itu. Nah, dan yang kedua ini ada rencana tindakan atau pelatihan jaringan profesional. Nah, pelatihan jaringan profesional ini sendiri sebagai bentuk eksplorasi karir yang mana kita juga harus memetakan dan mengintegrasikan apa yang harus kita tuju gitu, apa yang harus kita kejar dalam karir itu sendiri. Nah, dan yang ketiga ada riset informasi karir. Nah, kita tidak akan menentukan karir kita yang tepat gitu jika kita tidak meriset terlebih dahulu terkait karir yang akan kita tuju gitu. Jadi kita juga harus memerlukan riset terhadap informasi karir yang ada. Nah, selanjutnya itu ada workshop rencana 5 tahun. Nah, workshop rencana 5 tahun ini sendiri juga sebagai penentuan untuk karir ini sendiri gitu. Yang mana ini juga perlu dipetakan ya. Jika kalian memang sudah mengikuti workshop-workshop yang biasanya dilakukan oleh perusahaan atau startup atau mungkin eh, bootcamp itu biasanya mereka menggunakan 5 tahun ke depan Anda ingin menjadi apa, Anda ingin menjadi seperti apa. Nah, ternyata dalam beberapa teori, dalam beberapa penelitian, memang untuk perencanaan 5 tahun ke depan ini sangat berpengaruh besar pada bimbingan karir itu sendiri. Nah, dan yang terakhir itu ada penetapan tujuan SMART. Karena sudah menerapkan tadi eksplorasi karir, kita masuk ke strategi dalam penerapan karir agar bimbingan karir tersebut itu efektif. Nah, di sini ada 4. Yang pertama itu mengintegrasikan alat assessment yang holistik gitu. Nah, jadi di sini tuh kita nggak bisa mengandalkan tes kuantitatif saja, tapi kita juga perlu menggabungkan tes kualitatif dan kuantitatif dari kedua assessment tersebut gitu. Jadi, jika kita menggunakan CMI atau RIASEC tanpa menanyakan
seperti mewawancarai atau mengobservasi seseorang yang akan menuju karir tersebut, tidak dapat hasil yang konkret gitu dari seseorang yang ingin menempuh karir tersebut. Ini juga bisa menggunakan teknik genogram yang telah dijelaskan sebelumnya, yang mana juga ini dapat melihat pengaruh keluarga dan visi dari seseorang untuk menuju karir tersebut gitu. Sehingga hasil asesmennya itu lebih komprehensif dan secara personal gitu. Nah, yang kedua itu menggunakan pendekatan hybrid gitu ya, atau kelompok dengan pendekatan personal gitu. Nah, contoh kayak misalkan yang tadi udah dijelasin workshop career, yang mana itu sebagai strategi instruksional, sebagai salah satu jenis dari kelompok gitu ya. Kita juga perlu mencari apa namanya konseling berbasis yang individu gitu, seperti SFBT atau Solution Focus Brief Theory untuk mengindikasikan bahwa kita tuh benar-benar ingin menuju karir tersebut gitu gitu. Nah, yang ketiga itu melibatkan stakeholders yang mana di sini adalah lingkup yang terdekat dari diri kita, yaitu dari keluarga, terus juga dari sekolah, ataupun dari lingkungan pertemanan kita sendiri dan masyarakat tersebut gitu. Karena pengambilan keputusan karir juga dipengaruhi oleh banyak pihak. Nah, jadi intervensinya itu harus dilibatkan dari lingkungan sekitar kita, yang mana kita juga dapat meningkatkan keberhasilan karir kita nanti gitu. Dan yang terakhir itu fokus pada soft skill dan digitalisasi, yang mana kita juga telah hidup di era digital, serba digital, kita juga perlu meningkatkan literasi digital kita, karena jika kita tidak menguasai hal tersebut, kita juga tidak akan uh, mampu untuk menuju karir yang ingin kita capai seperti itu. Nah, untuk soft skillnya itu sendiri juga kita sangat amat perlu untuk bersaing di dunia kerja gitu. Karena jika tidak memiliki kedua ini, kita kemungkinan self efficacy-nya dan self worth-nya akan menurun. Seperti itu. Nah, selanjutnya di sini ada kasus dari jurnal. Jadi jurnal yang dipakai tuh nge-point out si Gen Z-nya itu, kalau Gen Z kan selama ini lekatnya tuh sama transisi kritis ya, kritis transisi gitu dari SMA ke perguruan tinggi khususnya gitu. Terus adaptivitas sama problem solvingnya tuh kadang masih lemah gitu. Nah, di sini tuh kita point out rendahnya karir efikasi di Gen Z. Nah, terus hasilnya apa sih gitu? Hasilnya tuh ternyata ada 60% siswa di kelompok eksperimen dan 86,6 di kelompok kontrol memiliki pilihan karir dalam kategori rendah atau sangat rendah. Di sini tuh mengalami kesulitan menentukan arah karir karena kurangnya pemahaman tentang dunia kerja gitu. Dunia kerja, konflik interpersonal, dan rendahnya motivasi. Nah, di dalam jurnal ini, kasus ini tuh punya dua kelompok, ada kelompok kontrol dan kelompok eksperimen. Dua-duanya tuh 15 orang dan 15 orang. Yang kelompok eksperimennya itu dilakuin pakai genogram gitu selama 3 pertemuan. Nah, maka dari permasalahan jurnal tadi, kelompok kami merundingkan bahwa solusi yang paling tepat untuk permasalahan jurnal tadi ialah itu intervensi bimbingan karir berbasis keluarga atau yang tadi kita udah sebut-sebutkan terus, yaitu dengan teknik genogram. Nah, teknik genogram sendiri dalam bimbingan karir kan tadi adalah kayak sebuah metode visualisasi silsilah keluarga yang digunakan untuk membantu individu itu memahami pengaruh keluarga terhadap pilihan dan perkembangan karir mereka. Dengan mengatakan hubungan keluarga dan profesi anggota keluarga hingga 3 generasi, yaitu tiga generasi itu ya generasi yang mau diintervensi sendiri, terus generasi orang tuanya, terus generasi kakek neneknya seperti itu. Nah, konselor dan klien dapat mengidentifikasi pola, nilai, dan faktor yang memengaruhi keputusan karir tersebut. Dalam teknik gonogram ini nanti siswa membuat kayak diagram keluarga yang mencakup riwayat pekerjaan, nilai, dan tantangan yang dihadapi anggota keluarga. Nah, itu terdapat 3 sesi untuk apa? Untuk mengetahui pengetahuan karir lewat teknik genogram, yaitu pertama sesi 1 itu eh, kayak konstruksi genogram gitu. Jadi kayak pengenalan peran keluarga dalam karir. Jadi pada tahap ini
konselor dan klien tuh sama-sama tadi ya menggambar silsilah keluarga hingga 3 generasi kayak mencakup kakek nenek, orang tua dan klien itu sendiri. Nah, setiap anggota keluarga digambarkan nih dengan simbol tertentu kayak misalnya lingkaran untuk perempuan, persegi untuk laki-laki kayak gitu. Nanti setelah sudah disimbol-simbolin nanti kita eh, dihubungkan sesuai hubungan keluarga. Nah, kita tambah karena ini untuk karir, jadi nanti kita kasih tambahan informasi seperti status pernikahan, jumlah anak, dan hubungan antar anggota keluarga juga dicatat untuk memberi konteks yang lebih lengkap. Nah, yang sesi kedua itu tadi ada pembuatan udah ya dan identifikasi pola karir keluarga atau yang identifikasi jabatan lah. Jadi setelah genogram dasar selesai, konselor dan klien menambahkan informasi mengenai pekerjaan atau profesi setiap anggota keluarga yang tercantum. Jadi misalnya kakek dulu adalah seorang guru, nenek dulu seorang perawat atau kayak gimana kita cantumkan dalam genogram itu. Nah, eh, ini juga kan tadi mencakup jenis pekerjaan, tingkat pendidikan mereka, pencapaian karir, serta nilai-nilai atau sikap terhadap pekerjaan yang mungkin diwariskan atau memengaruhi klien. Nah, langkah ini membantu mengidentifikasi pola atau kecenderungan karir dalam keluarga. Jadi kayak kita tuh bisa ngelihat dari genogram ini, wah keluarga ini tuh lebih berpola pada karir yang mana. Mungkin kan ada ya namanya kayak orang nih semua satu keluarga tuh pure blood kedokteran. Jadi kita tuh bisa tuh cari pola-pola itu. Nah, sesi ketiga itu analisis kecocokan minat siswa dengan tren karir keluarga. Jadi di sini sesi eksplorasi klien lah. Jadi tahap ini tuh fokus pada refleksi dan diskusi antara konselor dan klien mengenai bagaimana pola-pola yang tadi kita udah identifikasi memengaruhi pandangan, minat, dan keputusan karir kalian. Nah, konselor tuh membantu klien kayak menilai, mengevaluasi apakah mereka mengikuti jejak keluarga karena minat pribadi atau tekanan sosial, serta mengeksplorasi pilihan karir yang sesuai dengan nilai dan aspirasi individu klien. Seperti itu. Saya akan baca kesimpulan. Ini bimbingan karir adalah proses terstruktur untuk membantu individu memahami atribut pribadi dan lingkungan pekerjaan guna mendukung pengambilan keputusan karir yang efektif. Ini menurut Watts 2020. Lalu, pendekatan modern dalam bimbingan karir menggabungkan psikologi, teknologi, dan analisis data untuk memberikan panduan yang lebih personal, seperti penggunaan karir construction interview dan digital storytelling, asesmen karir, juga berfungsi untuk prediksi, monitoring, diskriminasi, dan evaluasi dengan alat seperti DASEC, DAT, ASVAB, CMI, dan karir. Lalu strategi intervensi yang tadi kita bahas ini terdiri dari pendekatan instruksional, misalnya career day dan workshop. Lalu interpersonal seperti counseling, teknik gonogram, life design, dan permainan seperti role play dan karir hackathon. Lalu, konseling berfokus pada masalah emosional, sedangkan coaching menitik beratkan pada pengembangan keterampilan dan solusi. Soft skill seperti empati, kepemimpinan, dan literasi digital sangat penting di era society 5.0 ini dan dapat dikembangkan melalui experiential learning dan pelatihan terfokus. Lalu perencanaan karir itu mencakup self-assessment, riset informasi karir, penetapan tujuan SMART, dan rencana tindakan. Tren karir di masa depan menunjukkan meningkatnya kebutuhan akan keterampilan di bidang AI, data, dan energi terbarukan, serta pentingnya kemampuan beradaptasi dan keterampilan lintas bidang. Kemudian, untuk efektivitas bimbingan karir perlu menggunakan asesmen yang holistik, pendekatan hybrid seperti kelompok dan individu, melibatkan stakeholder, orang tua dan sekolah, serta fokus pada penguatan soft skills dan pemanfaatan teknologi. Pustaka yang kita gunakan. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.